subsistem secara umum. Kemudian selanjutnya, nah ini sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu ya. Di sini ya tadi saya analogikan bahwasanya sebuah kendaraan terdiri dari subsistem ya. Di antaranya saling terhubung ya. Kemudian satu sama lain dan saling mempengaruhi. Ya, ada input, proses maupun output ya. Kemudian sistem sendiri ini tentunya ada hubungannya dengan dunia luar ya, di mana dunia luar ini atau lingkungan luar ini juga bisa mempengaruhi sistem tersebut ya. Nah, di dalam subsistem ini ya ada suatu proses ya, input, proses maupun output, di mana hasil daripada output ini nanti akan saling terhubung ya dengan elemen-elemen yang lain, sehingga masing-masing subsistem ini mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada komponen-komponen ya. Jadi setiap sistem itu ya dalam skala besar maupun di dalam skala yang kecil sekalipun memiliki komponen-komponen atau elemen-elemen sistem ya saling berhubungan dan bekerja sama sehingga tercipta satu kesatuan fungsi dari sistem untuk mencapai tujuan ya. Adik-adik bisa memberikan contoh ya, apa sih komponen-komponen tersebut. Tadi saya analogikan sebuah kendaraan ya, mungkin di dalam suatu lembaga atau institusi ya juga itu merupakan suatu sistem ya, ada komponen-komponen atau subsistem yang saling mendukung ya, yang berfungsi ya atau bertujuan untuk tercapainya visi misi sebuah lembaga misalnya yang mencapai tujuannya ya. Kemudian ada penghubung ya, ada sistem interface. Penghubung sistem merupakan media perantara ya antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya ya. Di sini melalui penghubung tersebut maka subsistem dapat saling memberi dan menerima sumber daya sehingga terjalin adanya kerjasama ya, dan dapat membentuk suatu kesatuan dari fungsi sistem tersebut. Nah, ini ada penghubung ya, interconnection ini ya, ini saling keterkaitan. Apabila ini tidak berfungsi misalnya ya, maka keseluruhan fungsi ini akan terganggu ya. Kemudian ada lingkungan luar ya, ada lingkungan luar. Di sini ada segala sesuatu yang berada di luar ya, di luar batas sistem atau lingkungan luar ini biasa juga disebut sebagai ekosistem di mana sistem tersebut berada ya. Nah, walaupun keberadaannya di luar, tapi ya lingkungan luar itu dapat saling mempengaruhi ya, adanya ketidakserasian antara lingkungan luar dengan sistem dapat menyebabkan terganggunya fungsi sistem tersebut ya. Nah, harus ada keharmonisan di antara sistem dan lingkungan luarnya ya. Kira-kira apa nih menurut adik-adik semua? Bisa kasih contoh misalnya ya, lingkungan luar atau environment ini yang bisa Google Classroom ya. Kolom komentar bisa memberikan contoh ya. Kemudian ada batasan ya. Batasan suatu sistem ya, di sini adalah pemisah antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar misalnya ya. Nah, ini memberikan ruang lingkup yang jelas dari suatu sistem. Dengan adanya ruang lingkup ini maka ya, dapat memisahkan dan membedakan satu sistem dengan sistem yang lainnya. Kemudian ada input ya, ini bahan atau energi yang dimasukkan ke dalam sistem ya, dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses keluaran ya. Ini bisa termasuk di dalamnya misalnya sumber daya ya, baik sumber daya energi ya ataupun sumber daya manusia yang berperan di dalam proses sistem tersebut ya. Ada sumber daya sarana dan prasarana misalnya ya, kemudian ada sumber daya manajerial misalnya ya, bagaimana prosedur ya, mekanisme ya untuk menjalankan suatu sistem ya di dalam prosesnya itu ya, sehingga bisa menghasilkan keluaran.